dikendalikan, dilindungi atau dijaga oleh Coast Guard China. Sementara pergerakan KRI Ciptadi terus dicoba dihalau oleh kapal Coast Guard China yang mengikuti dari lambung kiri. KRI Ciptadi mempertahankan halu dan kecepatan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam untuk kalian yang sedang menonton video ini. Di sini saya akan sedikit memberikan informasi tentang berita yang sedang marak diperbincangkan, yaitu tentang ketegangan di kawasan Laut Cina yang berbatasan langsung dengan Pulau Natuna. Siapa yang tidak mengetahui Pulau Natuna? Pulau yang berada di Provinsi Kepulauan Riau ini berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Pulau ini kaya akan ragam pesonanya. Seperti yang kita ketahui, Pulau Natuna berada di kawasan yang sangat strategis dengan sumber daya alam yang melimpah. Sangatlah memungkinkan jika pulau tersebut sangat diincar oleh negara tetangga. Berdasarkan jurnal konflik Kepulauan Natuna antara Indonesia dan Cina, konflik tersebut terbukti saat Presiden RI mengkritik peta pada Cina yang memasukkan Pulau Natuna ke dalam peta negara Cina. Sebenarnya, Pulau Natuna sendiri mempunyai fasilitas dan peralatan canggih militer, dan cukup banyak kapal yang berpatroli di sekitar pulau tersebut. Akan tetapi, tetap saja, hal itu sangat mengganggu kedaulatan bangsa Indonesia. Ternyata, perebutan kepemilikan Pulau Natuna itu sudah terjadi sejak dahulu, seperti negara Malaysia sampai sekarang. Negara Cina yang mengklaim bahwa Pulau Natuna merupakan kepemilikannya. Berawal dari bulan Maret 2016. Konflik Natuna dimulai ketika kapal ikan ilegal asal Cina yang masuk ke perairan Natuna. Sebenarnya, pemerintah berencana akan menangkap langsung kapal tersebut. Akan tetapi, rencana itu tidak berjalan mulus karena ada campur tangan dari kapal Cina Coast Guard yang sengaja menabrak KM Kuaifei 10078. Saat itu, Ibu Pujiastuti sedang menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, meminta kepada Ibu Retno Marsudi untuk memberi catatan protes kepada Cina. Kemudian, Ibu Retno Marsudi menyampaikan pesan tersebut dalam pertemuannya dengan Sunweight bahwa pihak Indonesia menyampaikan protesnya kepada Cina terhadap pelanggaran yang dilakukan kapal Cina Coast Guard yang mengganggu kedaulatan zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen. Persinggungan perbatasan dengan Vietnam dan Malaysia, bukan dengan Tiongkok. Nanti terulang lagi, maka sikap yang sama akan dilakukan oleh Indonesia. Karena ini adalah sikap yang kita lakukan di zona ekonomi eksklusif kita dan sesuai dengan hukum internasional. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategy Studies, Khairul Fahmi mengingatkan pemerintah untuk waspada dan memperkuat armada laut setelah sejumlah kapal perang Cina diduga berlayar di Laut Natuna Utara. Khairul menyebutkan perairan Laut Natuna Utara merupakan zona ekonomi eksklusif di mana Indonesia memiliki hak berdaulat untuk mengelolanya. Sebanyak 33 kapal perang Republik Indonesia berlayar membelah lautan Kepulauan Riau. Akhir Oktober lalu, TNI Angkatan Laut kembali menggelar latihan perang besar-besaran. Selain 33 kapal perang, turut serta 4.300 prajurit, 39 kendaraan tempur marinir, hingga belasan pesawat terbang. Berbagai skenario pertempuran laut digelar, mulai dari perang anti kapal selam hingga skenario penenggelaman kapal perang musuh. Dan puncaknya pendaratan pantai di Pulau Dambu Singkep yang disimulasikan dikuasai musuh. Sebelumnya pada awal April lalu, TNI AL juga menggelar latihan perang. Bahkan saat itu TNI AL menembakkan 2 rudal anti kapal dan sukses menembus ex-KRI Balikpapan yang telah dipensiunkan. Selanjutnya, TNI AL kembali berencana menggelar latihan perang namun batal karena tragedi Nenggala dan merebaknya virus COVID-19 varian Delta. Sehingga total di tahun 2021 ini, TNI Angkatan Laut sudah 2 kali melakukan latihan perang skala besar. Ada apakah sesungguhnya? Setiap latihan kapal perang dimanapun di negara manapun pasti akan memiliki dampak strategis dan tentunya ini adalah menunjukkan kekuatan dan kemampuan TNI Angkatan Laut dalam menjaga wilayah lautnya, wilayah kedaulatan wilayah NKRI. Memanasnya situasi Laut Cina Selatan bisa jadi alasan yang kuat
Di Laut Cina Selatan sendiri, berbagai negara menggelar latihan perang untuk menunjukkan taring masing-masing negara.